Halo, selamat siang semuanya. Oke, semangat ya. Hari ini kita mulai proyek sejarah baru. Kalian akan saya bagi tugas kelompok bebas untuk dipresentasikan 1 minggu lagi. Topik kita perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia 1945 sampai 1950. Nanti presentasi langsung di depan papan tulis, bebas mau pakai alat bantu apapun. Kelompok bisa dibuat dari sekarang ya. Saya kasih 10 menit buat nentuin kelompok bebas. Yang nggak dapat kelompok, ya siap-siap, saya pilihkan secara acak. Oke Syifa, pokoknya lo harus buruan gabung sama gue. Ya udah. Gue boleh gabung juga nggak? Biar kelompok kita nggak cuma berisik doang. Gue ikutan, biar ada yang lawak sekalian. Sama, gue juga, tapi jangan suruh gue nulis panjang-panjang ya. Gue join, biar ada yang ngatur rapi tugas-tugasnya. Gue juga, gue jamin kelompok kita paling semangat coy. Oke, 1, 2, 3, 7 orang, pas. Oke, tugas kita lumayan berat nih. Yang kita harus bahas itu dari politik, kabinet, sampai ekonomi zaman 1945 sampai 1950. Oke, siap. Gue pengen pembukaan yang paling keren. Kita bagi-bagian duluan deh, biar nggak rebutan. Bagiannya gampang, buat gue aja ya. Nih ya, gue bagi. Adel jelasin awal pemerintahan Indonesia, sistem presidensial 1945. Gue jelasin perubahan ke sistem parlementer 1945 sampai dengan 1948. Sipa, kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin, perjuangan diplomasi. Raffi, kabinet Hatta, PDRI, perjuangan lawan Belanda. Rasya, bahas tokoh-tokoh penting kayak Syahrir, Tan Malaka, Hatta, prawira negara. Pinza, kondisi ekonomi waktu itu, inflasi, blokade, negara miskin. Adrian, upaya pemerintahan ngatasi ekonomi, diplomasi beras, pinjaman nasional, dan lain-lain. Oke, kalau begitu, bagi yang baca sejarah panjang, semangat ya. Gue bagian optimis-optimis aja, cocok. Gue kebagian tentang Yogyakarta direbut Belanda ya. Jadi, gue mau pembukaan yang dramatis. Setelah kemerdekaan Indonesia berdiri gagah di tengah badai. Duh, udah kayak sinetron. Tapi tetap ya, semua fakta sejarah itu harus akurat. Kalau salah, Rama bisa tanya dadakan nanti. Oke, sore ini kita kumpul buat mulai garap skrip dan nentuin gaya presentasi ya. Yang penting, jangan H-1 baru ngerjain. Nanti kita kepalanya semua ngebul. Oke, baik. Sudah heboh ya di sana? Ingat, 1 minggu lagi itu cepat. Kalau mepet, saya kasih tugas resensi sejarah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Duh, adem banget ya. Berarti jadi ya sore ini langsung ke rumah Vinza. Iya, sekalian rapat kecil buat mulai nyusun presentasi nanti. Tapi sebelum itu, mampir ke minimarket dulu lah. Gue lapar banget nih. Setuju tuh, beli cemilan dulu baru otaknya jalan. Gas, beli keripik sama es krim. Ayo cepetan, sebelum sore makin gelap.
Astaga Del, itu mah kayak buat seminggu jajannya. Yang penting ada makanan berat juga, biar nanti nggak lemes-lemes banget lah. Wah, yang manis-manis wajib sih. Masukin aja semua, nanti tinggal patungan. Gak latihan pun kayaknya udah happy dengan belanjaan ini. Nah guys, ini gue udah siap materinya nih. Buat kalian yang mau ngapain, langsung ngapain aja ya. Setelah proklamasi Indonesia menganut sistem presidensial, aduh, panjang amat ini. Santai Del, bacanya pelan-pelan, ntar juga masuk ke otak. Kabinet Syahrir berusaha mempertahankan kemerdekaan lewat diplomasi. Kayaknya gue perlu kopi deh. Kabinet Hatta harus hadapi agresi militer dan PDRI terbentuk. Gila, keren juga gue jadi Bapak Hatta. Gue tulis ulang dulu ya biar sekalian nempel di otak. Sultan Syahrir itu jagonya diplomasi. Kok malah ngantuk ya? Penjelasan lengkap setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sistem pemerintahan yang dipilih adalah presidensial. Sesuai dengan UUD 1945, dalam sistem ini Presiden Soekarno memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Artinya, semua urusan kenegaraan berada di bawah kendalinya. Presiden membentuk kabinet pertama yang langsung bertanggung jawab kepadanya, bukan kepada parlemen. Intonasi, tegas, berwibawa, dan menggambarkan semangat awal kemerdekaan. Karena tekanan politik dari para tokoh pro-demokrasi seperti Sultan Syahrir, sistem pemerintahan diubah menjadi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tetap sebagai kepala negara, namun tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Tujuan perubahan ini adalah memberikan ruang demokrasi yang lebih luas di masa awal kemerdekaan. Selama periode parlementer, kabinet silih berganti akibat situasi politik dan militer yang tidak stabil. Kabinet Syahrir dari 1945 sampai 1947 berfokus pada diplomasi dengan pihak Sekutu dan Belanda yang waktu itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Perundingan Hague-Valuwe dan Linggarjati menjadi upaya penting dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia.
Kabinet Amir Syafruddin 1947 sampai 1948 menghadapi tekanan berat dari agresi militer Belanda. Meskipun berhasil mengamankan perundingan Renville, kompromi politiknya menuai banyak kritik. Intonasinya menggambarkan tantangan berat yang dihadapi bangsa. Kabinet masa perjuangan. Kabinet Hatta 1-2 tahun 1948 sampai 1949 menghadapi situasi genting, rasionalisasi TNI RERA untuk menyatukan tentara, pemberontakan PKI Madiun yang mengancam stabilitas, serta agresi militer Belanda II yang merebut Yogyakarta. Dalam kondisi darurat, Kabinet Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk di Bukit Tinggi, dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara untuk menjaga kelangsungan negara saat Soekarno-Hatta ditahan. Kabinet Susanto dan Halim tahun 1949 sampai 1950 adalah bentuk transisi dari Republik Indonesia Serikat RIS menuju kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Intonasi dinamis dan penuh ketegangan mencerminkan perjuangan pertahankan negara. Gagasan tokoh-tokoh penting. 1. Sultan Syahrir mendorong diplomasi dan perjuangan politik. Pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) menekankan pentingnya dukungan internasional. 2. Tan Malaka menekankan persatuan nasional lintas ideologi, mendukung perjuangan bersenjata, menolak kompromi diplomatik dengan Belanda. 3. Amir Syarifuddin, sosialis progresif, mendukung Renville meski kontroversial, menjadi jembatan antara militer dan politik sipil. 4. Muhammad Hatta, arsitek rasionalisasi TNI, tokoh diplomasi Linggarjati dan Renville, menolak konsep tentara federal, pro-integrasi dan anti-komunisme. S. Prawira Negara, pendiri PDRI, jaga kedaulatan RI saat ibu kota jatuh, tokoh sipil tangguh dalam masa darurat. Kondisi umum ekonomi. Ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dalam kondisi kritis. Inflasi tinggi karena beredarnya mata uang Jepang dan nikah tanpa kontrol. Lalu ada blokade laut oleh Belanda membuat kegiatan ekspor impor itu lumpuh, terutama bahan makanan dan barang industri. Kas negara pun kosong karena sumber pendapatan dari pajak dan biaya impor itu nyaris hilang, sementara kebutuhan anggaran negara sangat terus meningkat. Selain itu juga kita penuh tekanan, menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat memprihatinkan. Penjelasan lengkapnya yaitu, meski ekonomi terpuruk, pemerintah tidak tinggal diam, yaitu dengan cara melakukan diplomasi beras ke India, kerjasama luar negeri, dan penyeludupan barang via Singapura untuk mencari devisa. Indonesia Office di Singapura tahun 1947 menjadi pusat hubungan dagang dan diplomatik informal. Dicanangkan berbagai program ekonomi seperti pinjaman nasional tahun 1946 untuk membiayai negara dari rakyat, konferensi ekonomi tahun 1946 untuk mencari solusi bersama, dan pembentukan planning board tahun 1947 untuk merancang perencanaan ekonomi nasional jangka panjang. Intonasi optimis dan penuh semangat gotong royong dalam mengatasi krisis.